Henshin! Setiap satu seri Kamen Rider pastinya mereka menghadirkan yang namanya itu segmen Hyper Battle DVD. Biasanya Hyper Battle DVD berisi cerita yang lebih santai dan sangat mengedepankan lucu-lucuannya. Zetsu emang serialnya sepuyeng itu ya di banyak momen ya. Tapi apakah Hyper Battle DVD-nya jadi santai dan juga penuh jokes? Langsung aja kita bahas. Ini dia guys, Hyper Battle DVD-nya berjudul Kamen Rider Zetsu Send Them Flying Giant Robot Kode Zero Rider. Kalau Jepangnya itu Kamen Rider Zetsu Katobase Kyodai Roboto Kodo Zero Rider. Baru ana review sekarang guys ya, karena baru ada waktu dan juga slot juga ya sekarang. Jadi Hyper Battle DVD ini udah rilis kemarin dari tanggal 7 April 2026. Jadi nggak seperti tayangan episode ya yang bisa kita langsung tonton karena banyak downloadannya kan ya. Nah, yang kali ini tergolong langka. Nih, seriusan guys ya. Kalau Anda nontonnya via torrent dan sub English guys ya. Jadi kalian yang mau nonton apalagi subtitle Indo, ya coba silahkan cari sendiri, mungkin aja sekarang itu udah ada ya. Dimana di pembelian Hyper Battle DVD-nya kita juga mendapatkan satu Capsem, yaitu Impact Zero Rider Capsem. Karena dari namanya aja DVD, nah kualitas filmnya juga tidak sebagus episode ya. Mentok-mentok itu cuman 480p aja. Dan Hyper Battle DVD ini secara penempatannya itu berada di antara episode 11 dan juga 12. Awal banget ya, sekarang kan Zetsu itu udah mau tamat ya. Atau katanya di sini ditulis di antara episode 15 dan juga 16. Mengingat Baku itu sudah memiliki Wonder Capsem dan juga Zero itu masih memegang kendali aktif atas kode Zero Rider. Nah, yang demen Ultraman, yang demen Kaiju, yang demen mecha-mechaan, rasanya wajib dilirik dikit lah Hyper Battle DVD 1 ini. Cerita spesial ini langsung dibuka dengan pengumuman darurat dari sebuah organisasi baru bernama Kaiju Countermeasure Agency atau disingkatnya itu KCA ya. Di dalam dunia mimpi juga pastinya. Bukan kode guys ya, tapi KCA. Jadi ada Fujimi dan juga ada Nasuka juga di mimpi ini, di mana mereka itu menjadi anggota dari si KCA ini juga ya. Dan yang jadi panglima tertingginya Nemu dong. Dengan outfit dia yang suka gonta-ganti ya, tergantung ada di mimpi siapa. Seperti di awal-awal cerita Zetsu. Nasuka melaporkan ada kemunculan energi skala besar di kota. Sementara Fujimi dengan rapi menyatakan kalau waktu yang dikhawatirkan akhirnya tiba. Jadi sosok monster robot raksasa bernama Gigados telah muncul. Nah ini tuh cuman kayak recycle dari si apa ya, lupa namanya ya, yang ada di Prison Nightmare itu guys ya, yang ada penjaga-penjaganya. Nah ini dia yang jadi si Kaijunya ya. Dan di sini kode Zero Rider menjadi robot raksasa seperti Gundam atau Evangelion dan disebut sebagai Ultimate Giant Humanoid Weapon. Dan Zero mode robot gede ini juga yang menjadi harapan terakhir nih umat manusia untuk melawan ancaman seperti Kaiju dan lain-lain. Nah Baku jadi apa nih mimpi ini? Jadi mekanik biasa aja. Dan ada guest di Hyper Battle DVD ini ya, yaitu seorang komedian bernama Hiroyuki Takagishi yang berperan sebagai pilot andalan dari Zero Rider, sekaligus seorang pemain bisbol bernama Daisuke Fujitani. Fun fact-nya, komedian ini aslinya emang passionate banget lah di baseball. Ibarat ya Coach Justin lah. Terus jadi guest di sini dan Hyper Battle DVD-nya itu ngebawa tema sepak bola. Kalau misalkan seperti itu ya. Nemu sebagai panglima tertinggi memerintahkan Fujitani untuk mengendarai Zero Rider dan juga menyelamatkan kota. Tapi di luar dugaan, Fujitani gak cuman menolak guys, tapi juga ngamuk. Udah kayak Shinji Ikari ya, ogah-ogahan dulu tuh disuruh naik Eva sama bapaknya. Karena tadi Fujitani itu nggak mau, Nasuka di sini yang bakalan gantiin Fujitani jadi pilot robotnya. Sekalian Nasuka juga berganti outfit ke semacam bodysuit gitu ya, macam apa ya, plug suit lah kalau di Evangelion ya. Nah bagian ini tuh fan service banget jelas ya. Dimana ini kan yang bikin fandom rame tuh kemarin. Kalau suit ini tuh replika dari kostum yang dikenakan oleh karakter Firefly dari game Honkai Star Rail. Jadi karakter Firefly sendiri beserta baju tempur Sam milik dia juga kan homage terhadap Kamen Rider itu ya. Nah sekarang kayak gantian lah. Tapi di Hyper Battle DVD, suitnya itu diwarnai ulang secara digital agar lebih menyerupai plug suit yang ada di anime Evangelion. Silahkan kalian lihat lagi. Tapi sayang sekali yang lolos compatibility test buat mengendarai Zero Rider ya cuman Fujitani. Berarti Nasuka nggak bisa. Udah, the only one pilot itu Fujitani guys ya. Si monster robot raksasa bernama Gigados tadi sedang menuju stadion bernama Edo. Fujimi menyimpulkan kalau Kaiju ini entah bagaimana berniat mengacaukan pertandingan bisbol yang seketika
membuat si Fujitani ini tuh tersentak ya. Nah, bagian ini yang akan menjadi clue untuk bagian berikutnya guys. Loh, kenapa ke pertandingan baseball? Di bagian pertama Hyper Battle DVD ini aja ya, bisa dibilang cukup menarik nih guys. Jadi pembungkusannya ya sangat menarik. Bener-bener kayak nonton film kaiju atau mecha. Dimana mereka juga merhatiin penempatan BGM-nya seperti kayak ngasih BGM ala-ala Evangelion dan lain-lain lah. Dan untuk judul misi di Hyper Battle DVD ini adalah Defeat the Kaiju. Pagi pun tiba ya, dan Baku itu bangun mengunjungi Zetsu Room, di mana ada Zero juga di situ, masih akur nih ya, belum prekognitif. Baku ngasih tahu mimpi yang dia kunjungi sebelumnya dan bercerita kalau Zero itu jadi robot raksasa di mimpi tersebut. Diselingi juga sama adegan bercanda sedikit ya, di mana Baku itu naikin si Zero yang lagi nungging kayak waktu itu guys ya, tapi nggak berubah ke mode motor banget. Dan ketika kita itu udah tahu ya kalau mereka ini bapak dan anak ya, jadi agak gimana gitu ya. Yang nonton Hyper Battle DVD-nya langsung waktu itu ya mana tahu kan, belum tahu ya. Jadi ada kesan lebih di sini rasanya ya. Baku juga ngasih tahu bahwa ada orang lain yang mengendarai Zero Rider raksasa tersebut yang diduga adalah si pemilik mimpi, si Fujitani tadi. Nah, di sini guys yang bikin bertanya-tanya, kok bisa si orang atau pemilik mimpi ini tahu tentang Zero? Itu dia guys. Bahkan tahu juga kalau si Zero itu punya mode robot ini. Dan berpindah ke sebuah kedai karya. Di sana Baku itu kembali bertemu dengan si Fujitani dunia nyata. Di mana Fujitani juga langsung tahu sama Baku. Loh, lu kan yang ada di mimpi gua. Nah, jadi ini tuh kayak nonton episode Zetsu awal-awal guys. Jadi Baku itu menangani case-case kayak gini, nyari si pemilik mimpi itu siapa, dan mencoba mencari clue dari si pemilik mimpinya. Kenapa si Fujitani ini bisa tahu tentang Zero? Jadi ada sebuah kilas balik yang memperlihatkan Fujimi, Nasuka, dan juga Baku melihat Zero Rider di luar kedai kari tersebut. Dan Fujimi ini tuh bertanya-tanya, itu motornya bisa berubah jadi sesuatu yang lain nggak? Nah, Baku tentu ngeleskan dalam rangka menjaga rahasia si Zero ya. Dan tanpa disangka, si Fujitani ternyata sempat ngelihat Zero Rider tidak lama setelah momen itu. Sehingga diduga membuat Fujitani ini tuh tahu tentang mode lain dari si Zero Rider. Begitu guys ya. Ya, udah terjawab tuh satu ya. Zetsu. Nonton Hyper Battle DVD aja tetap dibikin mikir dikit ya. Nah, jadi Fujitani ini tuh emang atlet baseball andalan timnya. Dan sampai bisa ngelempar bola sendiri, terus lari sendiri, dan mukul lagi balik. Metode latihannya gila banget kayak begitu ya. Jadi ibarat kalau di sepak bola tuh kita yang nendang penalti, kita yang lari jadi kiper, terus kita yang jadi kiper nahan si bolanya. Dan tim dia itu namanya Oedo Asteroid dan akan melawan tim bernama Heian Gigados besok di Stadion Edo. Apa tuh? Gigados kan nama kaijunya tadi ya. Dan Stadion Edo itu stadion yang mau dirusak sama si kaiju di mimpinya si Fujitani. Fujitani ini tuh emang punya ritual lah untuk makan kare, terkhususnya di kedai kare ini, buat menenangkan diri sebelum pertandingan. Nah, terus sebuah siaran berita tiba-tiba membuat moodnya si Fujitani ini tuh anjlok dengan ngasih kabar yang mengklaim kalau keberadaan Fujitani di timnya ini ya justru akan merugikan tim di masa depan. Soalnya semua anggota tim lainnya itu melimpahkan seluruh bebannya ini ke si Fujitani. Jadi terlalu diandalkan yang membuat bumerang lah di sini. Jadi nggak bagus buat regenerasi tim. Nah, di sepak bola juga ada begitu guys ya. Nah, mood Fujitani langsung anjlok dan langsung pergi. Bahkan ada fans bocil yang nyapa dia dan nggak dilihat sama dia ya sama sekali ya. Setelah Baku mendapatkan petunjuk tentang penyebab kecemasan Fujitani tadi, malam harinya ya Baku langsung tidur lagi dan langsung melakukan lucid dream ke dalam dunia mimpi Fujitani sebagai kode number 7 ya. Namun setibanya di sana Baku itu ngelihat Fujitani semakin menjadi-jadi dan juga tidak terkendali. Sampai-sampai harus ditahan ya sama beberapa orang agar dia itu tidak mengamuk. Nah, ini gara-gara kejadian sebelumnya di dunia nyata guys ya. Jadi Fujitani ini tuh kayak meluapkan depresinya atas dilema yang dihadapin saat ini. Dia itu kesel karena orang-orang itu selalu memberinya tanggung jawab yang paling besar gitu, tetapi tanpa memberikan bantuan sama sekali. Jadi memaksanya memikul beban itu ya sendirian aja gitu. Kenapa sih harus gua seorang diri? Lagi-lagi gua. Ya simpelnya begitu aja guys. Makanya untuk membantu Fujitani, Baku itu menawarkan diri untuk mengendarai Zero Rider bersama-sama. Menyatakan juga bahwa mereka adalah sebuah tim nih.
Jadi pernyataan Seven atau Baku akhirnya ya meyakinkan si Fujitani ini untuk menaiki atau memiloti Zero Rider dan juga menghadapi Gigados bersama-sama. Ya udah gitu robot Zero Rider raksasa dan juga Gigados ya saling bertempur guys ya. Gak usah heran sama eksekusinya gimana pas Toei ngelakuin scene pertarungan raksasa gini sampai harus dibandingkan sama Ultraman nih misalkan ya. Ya kan Toei emang udah sering bikin juga di pertarungan robot gedenya Super Sentai. Jadi nggak usah merasa heran gitu kan ya. Di tengah pertarungan, Zero Rider ambruk. Tapi di tengah ambruknya ini, para anggota KCA yang ada Fujimi, Nasuka, sama Nemu juga bersorak menyemangati Fujitani. Ya ini sih kayak supporter baseball juga ya digambarkannya ya. Soalnya kan Fujitani juga atlet baseball. Dan membuat semangat Fujitani ini tuh kembali lagi. Di tengah-tengah bangkitnya Fujitani, Zero di sini tiba-tiba bisa ngomong dan memuji si Fujitani. Nah, ini dia guys ya salah satu momen epicnya di mana Zero yang udah bisa berinteraksi melontarkan Baku keluar dari si kokpitnya. Dan pas lagi di udara, Baku itu langsung berubah menjadi Kamen Rider Zetsu Paradigm Wonder. Bukan Kamen Rider guys, tapi Ultraman Zetsu ini mah. Seriusan guys ya. Yang bikin agak gak logisnya di sini di udaranya lama banget itu si Baku ya. Ya, jadi dengan kemampuan dari Wonder Capsem ya, ini tuh mampu membuat Baku menjadi raksasa. Dimana di serial nggak pernah diliatin. Diliatinnya itu cuman pas jadi kecil banget sampai segede atom tuh ya kalau kalian inget ya. Jadi emang kayak Ant-Man ini si Zetsu ya dengan si Wonder Capsem ini. Nah kali ini tuh jadi raksasa. Yang kemarin di episode jadi atom gitu ya. Udahlah, udah kayak Ant-Man pas Avenger Endgame ya. Sangat jelas ada referensi Ultraman juga pas berubah. Sangat jelas ya. Dimana ada scene rise pose-nya gitu. Nah kalau Ultraman kan tangannya gini kan yang ke atas guys ya. Nah ini Zetsu rise pose-nya kayak lagi Rider Kick. Karena memang ciri khas Kamen Rider kan ya nendang ya. Emang aman kan kayak begitu? Aduh, tolonglah, jangan pada pendek lah otaknya ya. Yang jelas lah, nggak apa-apa. Baik franchise Kamen Rider ataupun Ultraman, keduanya pasti saling respect ya. Aktor Kamen Rider yang main di Ultraman dan iseng bercanda bawa-bawa toko sebelah posenya gimana juga sebenarnya nggak apa-apa guys ya. Fansnya aja di sini yang suka ribut. Sudah langsung tertebak gimana hasil pertarungannya ya. Jadi kerjasama Zero Rider dan juga Zetsu Wonder langsung bikin si Gigados ini tuh kewalahan. Tapi ternyata musuh yang asli berupa Nightmare keluar dari kokpit robot kaiju dalam ukuran normal. Nah, ini dia nih biang keladinya. Zetsu jadi kecil lagi ya karena mau ngejar Nightmare ini dan berubah jadi basic formnya yaitu Zetsu Physicam Impact. Dan ini juga langsung ketebak juga sih plotnya gimana ya. Jadi si Gigados Nightmare terbukti lebih tangguh di sini. Dimana keunggulannya itu ada di gerakannya yang luar biasa cepat dan membuat si Zetsu ini tuh tersudut. Ada si Fujitani ngeliatin pertarungan ini, dimana dia juga pengen ikut membantu gitu. Ada nggak ya yang bisa gua lakukan? Nah, si Zero di sini ngomong lagi sama Fujitani dan menyalurkan kekuatannya ke bola baseball milik Fujitani. Dimana Fujitani juga ngelemparnya ya udah kayak pemain baseball ke arah Zetsu gitu ya. Dan ketika ditangkap, bola baseballnya berubah menjadi Impact Zero Rider Capsem. Dan inilah dia perubahan Baku menjadi Kamen Rider Zetsu Impact Zero Rider. Pas Capsemnya dimasukin ke Zetsu Driver, suaranya itu special. Makanya ini yang bikin Anda itu bertanya-tanya sama Capsemnya Lord Tree yang namanya itu ekstra ya. Jadi udah kayak Capsem-Capsem tambahan aja gitu dan bukan Capsem utama. Yang dibacanya itu namanya jadi kayak ekstra, special, advance lah. Jadi kayak udah slot-slot terakhir lah pembacanya si Zetsu Drivernya ya. Nah, sekuensinya di sini unik guys ya dan juga simple. Jadi nggak ribet langsung ganti form gimana banget sampai kayak lepas armor dan juga ganti warna. Tapi sesimpel Zetsu Physicam Impact cuman ditambahin sama armor tangan dan juga armor kaki dari si Zero Rider. Dan bagian dekat beltnya juga kalau kalian lihat tuh berubah. Dan yang paling keren itu bagian mulutnya tuh ya. Ya emang repaint dari plasma booster sih bagian mulutnya ya. Tapi dengan pewarna putih dan juga merah ala Zero. Zetsu dengan form ini langsung unggul ya, dimana Zetsu itu bisa bergerak lebih cepat lagi dibandingkan si Gigados Nightmare. Tapi cepatnya itu bukan cepat kayak Inazuma Plasma ya. Kalau kayak gitu ya apa bedanya? Itu kan kayak lebih kecepatan petir ya. Ini tuh lebih cepat dengan tema kendaraan. Kalau kalian udah nonton, ini tuh pendekatannya lebih kayak rider-rider di drive lah cepetnya. Nah, kayak begitu guys. Kecepatan mesin, kecepatan kendaraan, kayak begitu ya. Ngerti kan? Finishingnya sih yang bener-bener keren banget di sini guys. Bahkan ini jadi salah satu scene finishing terkeren di Zetsu. Yes, bener. Dan ini di Hyper Battle DVD. Dimana Nightmare itu dihajar 3 kali.
3 kali guys ya, bukan sekali rider kick udah beres ya. Jadi si Baku ini tuh niru gerakan latihannya Fujitani yang udah Ane ceritain tadi ya. Jadi yang lempar bola sendiri dan mukul lagi sendiri juga. Dimana Nightmare itu dihajar dulu sampai ngacleng, terus Zetsu-nya lari ke belakang Nightmare-nya dan dipukul lagi pakai Brekam Zetser, dimana Baku megang Brekam Zetser-nya itu udah kayak megang tongkat baseball. Jadi tongkat baseball mau mukul bola gitu ya. Nah, udah dipukul, kan ke atas ya mukulnya. Ya kayak ibarat home run lah ini ya. Harusnya udah beres di situ, tapi enggak buat Zetsu. Zetsu-nya langsung nyusul lagi pakai rider kick-nya dan itu keren banget dah. Dan mission complete. Keesokan harinya, Fujitani terlihat sedang makan lagi ya di kedai kari yang sama ya. Kali ini anak kecil yang menjadi penggemarnya, yang kemarin itu diabaikan ya, berhasil menemuinya secara langsung. Si bocil menyampaikan harapan dan juga dukungannya agar Fujitani itu memenangkan pertandingan melawan Heian Gigados. Fujitani juga sekarang udah menerima sorakan dan juga semangat bocah itu dengan gembira dan juga menyatakan kalau dukungan tersebut seolah menjadi bahan bakar semangat untuknya memenangkan pertandingan. Di luar kedai kari, Baku dan juga Zero menyaksikan Fujitani yang telah mendapatkan kembali semangatnya, di mana Baku itu selalu bilang kan kalau udah nyelesain case kayak gini ke pemilik mimpi, semoga mulai sekarang kamu bermimpi indah. Dan itulah yang menjadi penutup Hyper Battle DVD ini. Ditutup dengan akhir yang positif dan juga penuh haru. Bagus sih ini Hyper Battle DVD-nya guys ya. Konsepnya, maknanya, semuanya terbungkus dengan sangat baik. Emang nggak mengkedepankan lucu-lucuannya. Rasanya ini kayak serial sih ini ya. Jadi kayak salah satu episode. Dan menurut Anda juga ini sangat layak ya untuk bisa masuk jadi salah satu episodenya Zetsu. Jadi dibandingkan tahun lalu yang Gabu ya, yang apa sih, Kung Fu Ramen ya. Bagusan ini sih menurut Anda guys ya. Mungkin salah satu yang terbaik. Karena mereka itu mengkedepankan hal yang lebih serius dibandingkan lucu-lucuannya. Penulis dari Hyper Battle DVD ini juga bukan Yuya guys, melainkan Takuya Chisaka yang disupervisi langsung dan juga diawasi oleh Bapak Christopher Yuya. Biasanya ngorbitin penulis baru atau penulis muda ya dari project-project yang kecil kayak gini nih ya. Terus di level up-kan lagi jadi penulis visi next. Ada di kayak begitu, di Gachart ada tuh ya. Memang harus diregenerasi guys ya. Masa Yuya lagi ya, Toshiki Inoue lagi ya. Kalau Akiko Inoue sama Hiroki Uchida, aduh no comment itu ya. Ya itu dia pembahasannya. Jadi bagi yang udah nonton, gimana pendapat kalian guys mengenai Hyper Battle DVD ini ya, silakan kalian komentar aja guys ya. Yang belum nonton ya silakan nonton langsung, dan Ana itu nggak bercanda kalau bilang ini tuh bagus guys ya. Berasa nggak terendus, dikit banget juga orang yang bahas ya, tapi pas dicicip, wah bagus ini ya. Dan Ana juga turut seneng bisa bahas kayak gini karena memang ya sebagus itu. Silakan kalian tonton sendiri. Dan jangan lupa juga komentar di bawah. Thank you guys.